warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani hari ini. Buat teman-teman yang masih stay di channel ini, mudah-mudahan mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan. Terima kasih untuk dukungannya, untuk subscribe-nya, untuk like-nya, untuk komennya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih dan lebih untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, apa kabar? Tes SKB hari ini. Selamat buat teman-teman yang sudah lolos tes SKB tahun ini, dan buat teman-teman yang belum lulus tahun ini tetap semangat ya. Insya Allah ada kesempatan lagi nanti, dan mudah-mudahan di kesempatan itu Allah memberikan hasil yang terbaik nantinya. Dan buat teman-teman yang belum tes, tetap semangat, maksimalkan waktu yang masih tersisa untuk belajar. Tinggal beberapa hari lagi ya, tapi tetap semangat. Di akhir-akhir harusnya lebih matang lagi materinya, harus lebih siap lagi ya. Dan seperti biasa, kali ini aku masih mau ngebahas tentang FR. Nah, kali ini tentang soal-soal yang berkaitan dengan haji. Nih, aku yakin nih teman-teman, sebenarnya kalau untuk materi haji ini bukanlah materi yang sulit, tapi tidak ada salahnya kita pelajari bersama ya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Selamat belajar. Oke, ini dia materinya, sesuai dengan cover ya, materi tentang haji. Nah, di sini aku coba untuk mengulas sesuai dengan FR-nya. Aku yakin nih untuk materi haji teman-teman semuanya sudah cukup ya. Tapi tidak ada salahnya kita coba untuk bahas bersama. Mudah-mudahan memberikan tambahan referensi buat teman-teman semuanya ya. Oke, sebelumnya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah wawasan kita dan juga menjadi referensi tambahan buat teman-teman yang sebentar lagi mau ujian. Nah ya, jangan hanya niatkan belajar ini untuk lulus dari ujian, tapi juga niatkan untuk memperdalam pengetahuan agama kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk bahan mengajar anak-anak didik kita di sekolah ya. Karena sebagian besar mungkin yang menyimak video ini adalah guru PAI. Oke, salam sejahtera untuk guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Ya, kita mulai ya dari yang pertama, sesuai dengan FR yang sudah aku rekap di bahasan rekap FR ya. Nah, di sini ada beberapa soal terkait dengan haji. Itu di sana menyebutkan rukun, haji tamatu, kemudian haji istitoah, kemudian syarat haji, tawaf ifadah, kemudian kalau tidak melaksanakan wukuf hukumnya apa? Haji ifrad tadi keluar, dam bagi haji tamatu apa? Umroh dulu baru haji, namanya haji apa? Kemudian arti yang tepat kata istitoah dalam berhaji kecuali. Nah, jadi ini beberapa FR-nya ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih satu terakhir. Oh sudah ya, ternyata cuma ini. Oh ada lagi. Terakhir tentang perjanjian di mana Rasul hanya datang ke Mekah tahun ini dengan menyarungkan pedang dan akan berhaji tahun depan. Implementasi dari pernyataan tersebut di masa kini. Nah, ini kita akan coba bahas ya, teman-teman. Pertama dari segi jenis-jenis haji. Nah, haji ada 3. Haji ifrad adalah orang yang berhaji melakukan ihram hanya untuk haji saja. Bagi mereka yang akan melaksanakan umroh, wajib ataupun sunnah boleh dilakukan setelah kegiatan hajinya selesai. Nah, jadi di sini intinya haji baru umroh dulu ya teman-teman. Nah, jenis haji yang paling utama itu adalah haji ifrad, dan haji ini terbebas dari dam atau denda. Nah, jadi kalau kita melaksanakan haji ifrad itu kita terbebas dari dam. Kemudian yang kedua yaitu haji kiran, adalah proses pelaksanaan haji yang digabung dengan mengerjakan amalan umroh dalam waktu bersamaan. Adapun amalan pelaksanaan haji kiran yang digabung dengan amalan umroh adalah tawaf dan sa'i. Haji dan umroh bersama-sama. Nah, ini kata kuncinya ya teman-teman. Kalau ifrad tadi haji baru umroh, kemudian kalau kiran itu haji dan umroh bersama-sama. Nah, untuk pelaksanaan haji kiran ini para jamaahnya dikenai denda ya teman-teman, dam.
berupa menyembelih seekor kambing. Apabila tidak mampu bisa dengan puasa 10 hari. Nah ini ketentuannya 3 hari ketika masih di Mekah, kemudian yang 7 hari ketika sudah pulang. Kemudian kalau tidak mampu untuk berpuasa itu bisa diganti dengan membayar fidyah. Nah ini ketentuannya 1 mud per hari seharga makanan pokok. Jadi disesuaikan dengan harga, misalkan kalau kita di Indonesia berarti disesuaikan dengan harga beras ya teman-teman. Nah itu kemudian haji tamattu adalah proses pelaksanaan haji dengan mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, umroh dulu, baru haji. Nah, untuk jenis yang ketiga ini juga dikenai dam, teman-teman. Dan jenis damnya itu sama dengan haji kiran, berupa menyembelih seekor kambing atau puasa atau membayar fidyah. Nah, sesuai dengan kemampuan ya, teman-teman. Jadi, kalau tadi FR-nya dam, ini dam bagi haji tamattu apa? Nah berarti dam haji bagi tamattu adalah menyembelih seekor kambing, puasa atau membayar fidyah. Dan ketiga dari jenis haji ini sepertinya ini masuk di soal ya teman-teman. Tergantung teman-teman nanti dapat paketnya itu paket yang mana. Jadi pelajari ketiganya. Oke, next kemudian tentang rukun dan wajib haji. Nah rukun itu ada 6 ya teman-teman. Ini biasanya dulu kalau aku belajar itu aku singkat IWT-STT itu. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kemudian ketentuannya bila ada yang tidak dikerjakan haji tidak sah atau dihukumi batal. Ini untuk rukun haji ya teman-teman. Kemudian ada wajib haji, ihram haji dari mikot, kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, menghindari perbuatan yang dilarang selama ihram, tawaf wada bagi yang meninggalkan Mekah. Nah, ketentuannya bila ada yang tidak dikerjakan, haji tetap sah dengan membayar dam. Nah, jadi beda teman-teman. Jadi di sini kan ada salah satu FR nih yang mengatakan bagaimana kalau ini tidak mengerjakan nih, kalau tidak melaksanakan wukuf hukumnya apa? Nah kita lihat wukuf ini termasuk rukun atau wajib. Nah karena wukuf itu sudah termasuk rukun, jadi kalau tidak mengerjakan wukuf berarti hajinya tidak sah ya teman-teman. Kemudian next untuk syarat haji dan sunnah haji. Nah syarat haji itu ada beberapa, yaitu beragama Islam, balik, akil, merdeka, istita'ah. Nah ini yang masuk ke dalam FR ya teman-teman. Istita'ah, mampu untuk melakukannya. Istita'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari beberapa segi, yaitu mampu membayar biaya perjalanan haji PP, mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, mampu melunasi hutang-hutang jika ada, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Nah jadi teman-teman kalau secara segi finansial misalkan masih punya hutang atau apa, itu sebaiknya dilunasi dulu hutangnya ya teman-teman. Kadang kan kita lupa nih, kadang kita terlalu memenuhi keinginan kita tapi kita lupa untuk memenuhi kewajiban kita, semacam bayar hutang ini teman-teman ya. Bukan maksud menyindir loh ya, tapi cuma mengingatkan penuhi kewajiban dulu. Nah sama-sama wajib, haji wajib, bayar hutang juga wajib, tapi itu lebih wajib lagi untuk membayar hutang ya. Oke, jadi tadi ada FR yang terkait dengan istita'ah ya. Ini dia arti yang tepat kata istita'ah dalam berhaji kecuali. Nah, mampu membiayai pergi sampai pulang, iya, itu termasuk kemampuan. Kemudian mampu atau fisik untuk tawaf sehari-hari, iya. Kemudian mampu menafkahi keluarga yang ditinggalkan, ya harus. Jangan sampai ketika pergi haji namun keluarga di rumah kekurangan. Nah jawabannya insya Allah ini yang C ya teman-teman. Perempuan yang mampu harus ditemani mahramnya. Ini tidak termasuk ke dalam istita'ah. Oke. Kemudian lanjut ada sunnah-sunnah haji. Nah di sini ada mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki, melantunkan talbiyah berulang kali, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah, mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah, melakukan tawaf kudum, tarwiyah di Mina, mencium Hajar Aswad, sholat di Hijr Ismail, minum air Zamzam, melaksanakan tawaf sunnah selama di Mekah. Oke, kemudian lanjut macam-macam tawaf. Nah tadi ada FR yang
menanyakan tentang tawaf ya teman-teman. Tawaf ifadah termasuk apa di dalam haji? Nah, jadi tawaf ifadah. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Macam-macam tawaf, tawaf kudum. Nah, merupakan tawaf pertama yang dilakukan ketika kita tiba di Mekah. Nama lain dari tawaf kudum adalah tawaf duhul, yaitu tawaf pembuka atau tawaf selamat datang. Kemudian tawaf sunat adalah macam tawaf yang bisa dilakukan kapan saja, disebut juga tawaf tatawu. Kemudian tawaf ifadah disebut juga tawaf ziarah atau tawaf rukun. Salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan, apabila tidak melaksanakannya maka hajinya batal. Nah, sudah terjawab ya teman-teman. Tawaf ifadah kalau tidak dilakukan berarti hajinya batal karena dia termasuk rukun haji. Kemudian lanjut tawaf wada. Arti kata wada adalah perpisahan, disebut dengan tawaf sadar, tawaf kembali, karena setelah itu jamaah haji atau umroh akan meninggalkan Mekah untuk ke tempat masing-masing. Nah, jadi ini macam-macam tawaf ya teman-teman. Kemudian kita lihat ada jenis-jenis dam. Nah, ini tadi ada FR yang menyebutkan tentang dam ya. Kemudian ada jenis-jenis dam. Nah, dam ini ada 3 jenis ya teman-teman. Pertama ada dam nusuk, adalah dam yang diwajibkan bagi para jemaah haji yang memilih manasik hajinya dengan cara tamattu atau kiran. Jadi dam ini hanya untuk memenuhi ketentuan manasik haji, bukan karena melakukan pelanggaran. Nah, dam ini berupa menyembelih seekor kambing, puasa, atau membayar fidyah. Ini tadi udah aku jelaskan di awal ya teman-teman. Kemudian ada lagi dam isya'ah, adalah dam yang diwajibkan untuk para jamaah yang tidak mengerjakan atau meninggalkan perkara-perkara wajib haji dan wajib umroh, dan bagi jamaah haji atau umroh yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Makkah karena disebabkan oleh sesuatu hal. Dam berupa menyembelih seekor kambing. Nah, ini dam yang diperuntukkan untuk yang meninggalkan wajib haji ya teman-teman. Tadi kan ada rukun haji, ada wajib haji. Nah, kalau rukun, kalau tidak dilakukan itu hajinya batal, tapi tidak sah. Tapi kalau untuk wajib haji itu hajinya tetap sah dengan syarat harus membayar dam berupa menyembelih seekor kambing. Nah, damnya di sini itu dinamakan dam isya'ah ya teman-teman. Ini dam isya'ah ini untuk mengganti ketika kita meninggalkan wajib haji atau ketika kita meninggalkan dan tidak dapat kembali ke Mekah. Ini kita membayar dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian untuk dam berikutnya itu ada dam kafarat, adalah dam yang diwajibkan bagi para jemaah haji atau umrah yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama dalam masa ihram. Nah, jadi ada 3 kategori untuk kafarat ini ya teman-teman. Melanggar larangan ihram dan berupa menyembelih seekor kambing, bayar fidyah, puasa 3 hari. Jadi rata-rata damnya ini sama ya teman-teman, menyembelih seekor kambing, kemudian membayar fidyah atau puasa. Nah, di sini kalau untuk dam kafaratnya melanggar larangan ihram ini 3 hari ya teman-teman. Tidak sebanyak ketika tadi di dam nusuk tadi ya. Kemudian membunuh binatang buruan darat, damnya berupa menyembelih hewan serupa, atau kalau tidak bisa digantikan dengan puasa, bisa digantikan dengan membayar fidyah sesuai dengan kemampuan. Kemudian melakukan jima, berhubungan suami istri. Nah, ini termasuk pelanggaran berat ya teman-teman. Ini bahaya ini. Jadi kalau pelanggarannya ini dilakukan sebelum tahallul itu mencukur rambut ya, salah satu rukun tadi. Nah, hajinya batal. Selain batal juga harus membayar dam dan harus mengqadha tahun depan. Nah, ini cukup berat ya teman-teman. Kalau ya dia melakukan pelanggaran ini sesudah tahallul, haji tidak batal, tapi cukup dengan membayar dam. Nah, tapi ini dam untuk pelanggaran berhubungan suami istri ini cukup berat teman-teman, tidak seringan dam-dam yang lainnya. Oke, jadi kalau ketika kita melakukan ibadah haji, yang satu ini ditunda dulu untuk berhati-hati ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk berhaji, untuk berkunjung ke rumah Allah, Ka'bah Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat ya teman-teman. Oke, kemudian next. Nah, di sini ada tentang perjanjian di mana Rasul hanya datang ke Mekah tahun ini dengan menyarungkan pedang dan akan berhaji tahun depannya. Implementasi dari pernyataan tersebut di masa kini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah,
menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, haji dan umroh berkunjung ke Ka'bah. Nah, kalau kita lihat perjanjian, perjanjian tentang ini insya Allah itu adalah perjanjian Hudaybiyah ya teman-teman. Disepakati antara kaum muslim dan Quraisy pada 628 Masehi dengan isi sebagai berikut. Nah, jadi ada di masa Nabi Muhammad itu tidak bisa mengunjungi Mekah. Nah, suatu ketika itu Nabi Muhammad beserta para umat Islam yang tinggal di Madinah itu berniat untuk mengunjungi Mekah, untuk mengunjungi Ka'bah. Akan tetapi terjadi bukan perang ya, terjadi perdebatan ketika itu sampai muncullah perjanjian ini. Nah, apa saja sih isinya perjanjian ini? Nah, ini adalah perjanjian damai antara Muhammad putra laki-laki Abdullah dan Suhail bin Amr utusan dari Mekah. Nah, jadi ini dia, akan ada gencatan senjata antara dua pihak dan tidak ada pertempuran hingga 10 tahun mendatang. Kemudian individu atau suku bebas bergabung dengan Muhammad dan mengadakan persetujuan sama halnya dengan Quraisy. Jika ada penduduk Mekah yang pergi ke Madinah, maka akan dikembalikan ke Mekah. Namun, jika ada muslim dari Madinah yang kembali ke Mekah, maka dia tidak akan dikembalikan. Jika ada penduduk usia muda yang mengikuti Muhammad tanpa seizin ayah atau walinya, maka dia akan dikembalikan pada ayah atau walinya. Namun, jika ada yang mengikuti Quraisy di Mekah, maka dia tidak akan dikembalikan. Tahun ini muslim akan kembali tanpa memasuki Mekah. Nah, jadi ketika itu diputuskan bahwa umat Islam tidak memasuki Mekah, tidak jadi ya teman-teman. Namun tahun depan Muhammad dan pengikutnya bisa memasuki Mekah, menghabiskan 3 hari untuk melakukan umroh nanti. Jadi insya Allah ini jawabannya ya teman-teman, menunaikan ibadah umroh. Kenapa tidak haji? Karena waktu yang diberikan ketika itu hanyalah 3 hari. Dan dari perjanjian ini itu ada kalau tidak Abu Bakar ya Umar nih ya. Intinya bilang bahwa perjanjian ini cukup merugikan umat Islam karena ya harus kembali dengan sia-sia. Kemudian baru tahun depannya kembali. Tapi kalau dianalisis lagi, kalau kita tengok sejarahnya, ini justru perjanjian yang cukup menguntungkan untuk umat Islam. Nah, karena dari perjanjian ini umat Islam bertambah besar. Nah, karena di sini ada kebebasan untuk memilih ke Islam atau ke Quraisy. Dari sini kita belajar bahwa setiap peristiwa itu ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Nah, kalau kita mampu untuk bersabar, insya Allah kita akan menerima dampak positifnya di kemudian hari, termasuk dalam hal tes CPNS ini ya teman-teman. Kalau tahun ini teman-teman belum lulus, jangan patah semangat, tetap semangat. Insya Allah nanti akan ada kesempatan lain atau Allah ganti CPNS ini dengan hal yang jauh lebih baik, asalkan kita memiliki hati yang lapang untuk menerima apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, bahasan kita kali ini cukup pendek ya, tidak seperti biasanya. Karena hari ini memang cukup membahas haji saja. Dan ini dia sumber-sumbernya bila teman-teman ingin belajar ya. Jadi banyak banget. Bisa teman cek-cek di buku-buku tentang pendidikan agama Islam, juga di Google itu sudah banyak banget. Nah, selamat dan semangat belajar, semoga dimudahkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Good luck buat semuanya. Buat teman-teman yang mungkin mau request dibahas FR tentang apa, bisa ketik di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau memungkinkan kita bahas bersama ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Insya Allah kita ketemu di next video. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.